Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat BMS TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam kegiatan dakwah yang dilakukan oleh BMS TV yang sudah bisa tayang di channel YouTube-nya, dan bisa sahabat-sahabat sekalian bisa di like, di subscribe ataupun di komen, sebab ini adalah media dakwah yang sangat bagus untuk zaman milenial ini, dan semoga membawa keberkahan untuk kita semua dan kepada sahabat BMS Indonesia yang berbahagia. Sahabat BMS Indonesia yang saya hormati, yang alhamdulillah pada sore hari ini tetap melaksanakan kegiatan puasa. Insya Allah, semoga Allah memberikan kita semua pahala, dan semoga Allah berikan kita semua keberkahan di bulan Ramadan ini. Amin Allahumma amin. Para sahabat, kemarin kita sudah sedikit membahas tentang mad lazim gilmi, mad lazim harfi, dan kemudian diurai lagi, dibagi lagi menjadi mad lazim gilmi mutsaqqal, gilmi mukhaffaf, ada juga mad lazim harfi mutsaqqal dan harfi mukhaffaf. Untuk kali ini tidak banyak yang saya sampaikan, hanya saya ngambil di kitab tajwid yang pernah saya pelajari dulu di pesantren. Di sini kita akan membahas tentang hukum membaca basmalah atau hukum membaca bismillahirrahmanirrahim. Tentu kita sering mendengar ada salah satu surat yang tidak ada basmalahnya, yang tidak ada bacaan bismillahnya. Nanti di sini akan kita urai bagaimana sih hukum membaca basmalah itu. Ada berapa? Di sini dijelaskan hukum membaca basmalah itu ada 3. Basmalah itu adalah bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 hukum membaca basmalah. Yang pertama adalah, nomor 1 adalah haram. Haram hukumnya kita membaca basmalah. Ini terdapat pada awal surat At-Taubah, atau yang kita sering dengar surat Baro'ah, ya, karena awalnya itu bacaan Baro'atun. Di sini haram karena pada surat ini Allah mengutuk orang musyrik, dan orang musyrik tidak berhak menerima rahmat Allah. Kalau di ayat ini, di keterangan ini, ya. Dan bisa diganti dengan bacaan ta'awudz, seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, diganti seperti itu. Atau kalau lengkapnya bisa sahabat sekalian dilihat. Nah, biasanya di samping Quran itu ada ta'awudz tersendiri ya untuk surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Nah, saya bacakan. A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Bara'atum, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, hukumnya haram yang terdapat pada awal surat Baro'ah atau surat At-Taubah. Namun sebagian ulama ini memperbolehkan dibaca di pertengahan surat At-Taubah. Kemudian di tengah-tengah itu ada yang mengatakan ini sunnah. Kalau di tengah-tengah, kalau di awal ini memang hukumnya haram. Tapi ada juga yang mengatakan membaca basmalah di awal surat itu hukumnya makruh. Nah, tapi kalau dilihat dari bacaan lembar Quran memang tidak ada bacaan basmalahnya. Nah, tentu bisa kita ikuti. Boleh kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, boleh, atau yang lengkapnya juga boleh yang ada di samping surat tersebut. Itu disilakan, tidak apa-apa. Ini hukum yang pertama adalah haram. Yang hukum yang kedua membaca basmalah yaitu sunnah. Nah, ini sunnah terdapat di tengah-tengah setiap surat. Nah, sunnah di tengah-tengah setiap
surat atau ada di awal setiap surat. Hukum sunnah ini ada di awal surat atau di tengah-tengah surat, kecuali surat At-Taubah, karena memang At-Taubah ini di awal memang hukumnya haram. Kalau yang lainnya di awal atau di tengah itu hukumnya sunnah. Seperti misal kita membaca surat Al-Fatihah. Kalau surah Al-Baqarah misalnya, Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Nah, hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, hukum membaca basmalah adalah wajib. Nah, hukum wajib ini hanya terdapat pada surat Al-Fatihah. Nah, karena basmalah ini termasuk dari ayat dari surat Al-Fatihah dan hukumnya wajib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ayatum minha. Bismillah itu termasuk dari surat Al-Fatihah, ayat dari surat Al-Fatihah, maka hukumnya memang wajib. Seperti yang sudah kita lakukan di kegiatan sholat, memang diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi membaca basmalah pada surat Al-Fatihah kalau di keterangan kitab ini adalah hukumnya wajib. Kalau di kita itu memang basmalah itu termasuk dari surat Al-Fatihah. Nah, jadi saya ulang ya, hukum baca basmalah itu ada 3. Yang pertama adalah haram yang terdapat pada awal surat At-Taubah atau surat Baroah dan diganti dengan bacaan ta'awudz, atau ta'awudznya boleh memakai ta'awudz yang ada di Quran itu. Ya. Yang kedua, hukumnya sunnah terdapat pada awal surat ataupun tengah-tengah surat, kecuali surat At-Taubah. Dan hukum yang ketiga adalah wajib. Ini hanya terdapat pada surat Al-Fatihah, sebab basmalah itu termasuk dari ayat dalam surat Al-Fatihah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan kajian sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan juga untuk para sahabat BMS TV rahimakumullah. Dan semoga kajian hari ini membawa berkah untuk kita semua. Dan jangan lupa bisa kalian share sebanyak mungkin YouTube ini ke teman yang lainnya untuk menambah wawasan dakwah syariah Islam untuk kita semua. Dan bisa di subscribe atau di like atau juga di komen. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal penjelasan sampai akhir penjelasan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.